Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasa ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Hari ini hari Jumat tanggal 4 April 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok bisa enggak ya, karena dari pesan yang ketarik bisa aja semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau bisa WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, kita awali apa pesan dari malaikat penjagamu. Pesannya adalah yes. Yes atau ya? Jawabannya adalah ya. Lanjutkan, maju terus, raih prestasi, nikmati, jangan menahan diri. Sekaranglah waktunya, bangkitlah, terbang tinggi, nyalakan api, ekspresikan dirimu, alami, bagikan. Kartu ini sangat bagus. Jika kamu sedang membuat keputusan, jawabannya adalah ya. Lakukannya, ini adalah waktu yang tepat. Lakukanlah. Lakukanlah, ini adalah waktu yang tepat untuk hal positif, perayaan, dan kemajuan. Para malaikat mendorongmu untuk membiarkan cahaya masuk dan menikmatinya. Semua kerja kerasmu membuahkan hasil, semua usaha, proyek, dan peluang yang ada di hadapanmu kini mendapatkan lampu hijau. Jika kamu telah menundanya hingga waktu yang tepat, sekaranglah waktunya. Dan kamu didorong untuk mengambil langkah berikutnya. Kamu siap untuk melangkah. Jika kamu merasa takut atau khawatir, tidak apa-apa. Undanglah, mintalah bantuan. Para malaikat ada untuk membimbingmu dan mereka ingin menjadi bagian dari kesuksesanmu. Jadi, rileks dan rasakan kegembiraan yang sedang terbentang buatmu. Oke, pesan yang sangat positif. Nah, aku lanjut. Aku mau menyampaikan pesan semesta yang disampaikan oleh The Queen of the Moon, Ratu Bulan. Oracle ini mempunyai pesan dari jenis-jenis bulan ya. So, kita lihat hari ini ada pesan dari bulan apa. Ya. Oh, ada pesan dari Hot Moon Extremes. Pesan dari Hot Moon: pelajari cara menangani krisis dengan tenang dan ketahanan. Mencari keseimbangan lebih baik daripada mencari cara yang ekstrim. Ada cara yang lebih baik untuk menangani konflik daripada amarah dan kemarahan. Mungkin ada seseorang yang ingin mengganggu bisnis atau kehidupanmu dengan cara tertentu. Nah, ini juga akan berlalu. Kamu bisa afirmasikan atau ucapkan mantra, saya menangani ekstrim dengan anggun, tetapi saya mencari keseimbangan dalam segala hal. Sebagian besar dari kita pernah mengalami cuaca ekstrim, hari-hari yang sangat panas, atau salju dan es yang membeku. Kamu tentu tahu bahwa kamu masih hidup, karena sensasinya bisa sangat luar biasa atau membuat tubuh stres. Hot Moon muncul di waktu terpanas dalam setahun, saat hari-hari terpanjang dan hujan lebih jarang. Demikian pula, kita dapat mengalami ekstrim dalam hidup, kematian, kehilangan, pekerjaan, putusnya hubungan, ketakutan sejati, konflik besar, pasang surut,
dan bagaimanapun ini adalah hidup. Situasi kita dapat berubah dengan cepat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, hot moon menantang kita untuk membangun ketahanan dan cadangan kebijaksanaan serta ketenangan kita untuk saat-saat ketika keadaan menjadi ekstrim. Bulan ini mengingatkan kita bahwa mengembangkan keanggunan di bawah tekanan sepadan dengan emasnya, dan bahwa bahkan keadaan ekstrim ini pada waktunya akan berlalu. Batu atau logam pendamping yang bisa kamu gunakan ya sebagai media healing adalah batu matahari. Untuk bentuknya seperti apa pun juga belum pernah tahu ya, aku bukan ahli batu-batuan, mungkin kalian bisa googling ya. Nah, batu itu biasanya bisa kita genggam aja ya, jadi kita untuk menyerap energinya atau ketika bermeditasi sambil digenggam gitu. Oke, kita lanjut ya dengan pesan healingnya hari ini. Ya, transparansi. Aspirasi untuk pesan ini, semoga kamu dapat melihat menembus semua ilusi. Refleksinya, saat kamu terbiasa memperhatikan sifat langitmu, pikiranmu secara alami akan lapang dan tenang. Ini memberdayakan kebijaksanaan langitmu untuk melihat dengan jelas tipu daya dan ilusi yang mencoba menjerat perhatianmu dalam perspektif yang sempit dan terbatas. Ketika kamu bermeditasi atau dalam meditasimu, teruslah menembus fiksasi dan perenungan pikiranmu untuk tiba kembali di ruang terbuka transparan dari sifat murnimu, keadaan alamimu. Kamu tidak harus menciptakan kelapangan bebas alam ini, kamu hanya harus menerobos hambatan yang telah kamu bangun di sekitarnya dan kemudian beristirahat sebagai dirimu yang autentik. Nah, kamu bisa juga ucapkan mantra atau afirmasi. Saya transparan dan autentik, mengekspresikan diri saya yang sebenarnya tanpa rasa takut atau dihakimi. Oke, kita lanjut ya. Apa pesan Romance Angel untuk percintaanmu hari ini? Ya, past life relationship, you have known each other before. Seseorang yang saat ini sedang bersamamu, atau seseorang yang sudah tidak bersamamu tetapi kamu masih sangat mempunyai koneksi atau ikatan batin yang kuat ya, dan bahkan kamu sulit untuk melupakannya, apalagi untuk hubungan yang on off, putus nyambung, terasa susah untuk lepas. Nah, bisa jadi you have known each other before, dimana kamu dan dia sudah pernah mengenal atau sudah pernah mengetahui di kehidupan sebelumnya, jika kamu percaya akan reinkarnasi. Nah, itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa susah lepas, kenapa susah banget move on, kenapa susah banget buat ngelupain, kenapa udah bisa dipertemukan lagi, atau saat ini kalian baik-baik aja, hubungannya harmonis, romantis, tapi kalian tuh kayak merasa bahwa udah kenal lama, padahal mungkin baru berapa bulan atau 1 tahun. Nah, itulah karena di sini ada past life relationship ya. Oke, kita lanjutkan dengan energi hari ini. Energi hari ini.
Two of Wands. Ada kemitraan atau partnership dalam hubungan asmara, percintaan ya, dimana kamu dan seseorang berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, kalian menemukan kecocokan satu sama lain ya, berbagi tugas, take and give. Kemudian dalam hal pekerjaan ada kemitraan, partnership, kerjasama, bisa kerjasama 2 orang, kerjasama dalam tim ya, dan ya seperti join bisnis juga. Kemudian juga bisa ada transaksi antara kamu dan customer atau kamu sebagai customer. Kemudian secara generalnya ada situasi di mana kamu sedang menunggu kedatangan seseorang dari jauh atau kamu sedang merencanakan untuk melakukan perjalanan jauh. Oke. Ten of Wands reverse. Ada beban yang akhirnya terlepas atau bisa kamu lepaskan dan kamu merasakan merasa enteng atau merasa ringan ya. Ini juga bisa sakit yang akhirnya sembuh, baik sakit fisik ya ataupun sakit secara batin, akhirnya kalian bisa melepaskan segala beban di pundak kalian. Ada beberapa masalah yang akhirnya terselesaikan, beban pekerjaan yang berkurang ya, dan juga tugas-tugas yang akhirnya bisa kalian selesaikan dengan baik. Oke. Ada the Fool. Jadi ini nyambung ya dengan beban yang kalian tanggung atau permasalahan atau berbagai tugas berat atau bisa juga rasa sakit ya yang akhirnya bisa terlepas, udah semuanya udah berakhir. Nah, ini sinkron dengan pesan Hot Moon tadi ya, bahwa segala sesuatu yang ekstrim akhirnya akan berlalu. Nah, terus nyambung jadi ke the Fool, kembali ke nol, dimana ada perasaan lega, udah bisa bernafas lagi, udah nggak berat lagi, udah nggak nyesek lagi gitu ya, dan kalian siap menjalani atau melanjutkan hidup. Nah, beberapa ada yang memulai lembaran baru ya, dengan mungkin hubungan yang sempat konflik ya, akhirnya kalian sepakat menutup masa lalu, memulai lembaran baru. Tetapi ada juga yang sedang memulai hubungan baru dengan orang baru, dengan cinta baru ya. Beberapa juga ada yang sedang merintis karir baru, merintis bisnis atau usaha baru. Nah, hari ini juga akan ada ide-ide baru yang lebih fresh, dan juga ya maybe ya pertemuan dengan orang-orang baru ya, entah itu berkaitan dengan pekerjaan atau hubungan percintaan. Ace of Cups. Ada perasaan cinta yang sempat redup kembali menyala, kembali meluap-luap. Beberapa terkoneksi dengan cinta baru. Nah, jadi nyambung ya, the Fool, sesuatu hal yang baru dan cinta baru, atau bisa juga hubungan yang diperbarui, renewal, sehingga tumbuh lagi perasaan cinta dan benih-benih cinta. Hubungan yang sebelumnya terasa berat ya, mungkin satu sama lain karena kesibukan jadi saling mengabaikan, bisa jadi karena situasi komunikasi sempat terhambat. Nah, ini semua kayak dibebaskan, semua hal-hal yang menghambat. Nah, ini sinkron dengan pesan dari malaikat penjagamu, jawaban yes ya, bahwa segala sesuatunya berjalan kembali baik gitu ya, kembali lancar nih. Dalam hal rezeki mengalir lagi ya, mungkin sempat terhambat, mengalir kembali. Oke, nih ada kartu Death. Kartu Death ini tidak selalu berkonotasi negatif, tergantung dari kartu-kartu yang mendampingi, dan kartu yang aku tarik semuanya positif. Jadi di sini Death ini artinya perubahan.
Dan dat ini energi zodiak Scorpio ya. Jadi mungkin kamu berzodiak Scorpio atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio. Di sini ada perubahan ya dalam segala aspek kehidupan kalian, atau mungkin salah satunya ya, sesuaikan dengan situasimu sedang dalam permasalahan apa ya. Seperti yang aku bilang tadi, pekerjaan, beban-beban berat akhirnya rilis ya, selesai nih, ada perubahan, sesuatu hal yang berat akhirnya selesai ya. Dan hal-hal buruk telah berlalu, telah kamu tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk juga telah kamu tinggalkan, lepas dari energi masa lalu yang toksik, lepas dari orang-orang atau circle yang toksik ya, dan menuju sesuatu hal yang baru nih, ada the Fool. Oke, intinya dat ini melepaskan segala hal buruk, meninggalkan segala hal buruk, menyelesaikan challenge, tantangan-tantangan yang ada, bisa berhasil melewati hambatan-hambatan yang ada dan menuju ke titik kehidupan baru yang segala sesuatunya itu lebih baru, lebih fresh. Ini tadi the Fool, mau itu hubungan baru, hubungan yang diperbarui, hubungan lama yang diperbarui, kemudian pekerjaan baru, bisnis baru, bertemu orang-orang baru ya. Dan yang pasti di sini adalah kemauan, keinginan, dan bahkan sudah kalian lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu, pesan healing, pesan sebagai pengingat atau afirmasi. Oke. My thoughts are powerful. As I am aware of the power of my thoughts, I am able to create my dream life. Ini lebih ke inspirasi buat kamu ya. Pikiran saya kuat karena saya menyadari kekuatan pikiran saya mampu menciptakan kehidupan impian saya. Untuk mengubah hal-hal eksternal, kamu harus terlebih dahulu mengubah hal-hal internal. Ketika kamu menggunakan kekuatan pikiranmu yang luar biasa, kamu akan mampu mempengaruhi apa yang terjadi padamu. Apapun yang kamu inginkan dapat kamu capai melalui kekuatan pikiran. Bantulah dirimu sendiri dengan mengamati pikiranmu dan memastikannya positif. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan buat kalian yang mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan atau membeli kartu dan segala pernak-pernik yang ada di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.